Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabatku yang setia dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Evangelis Andreas Tanamas. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan juga kondisi yang bisa selalu mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini saya mau membawakan satu firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, sahabatku dimanapun Anda berada, saya hari ini mau bawakan satu tema, hidup sebagai anak-anak terang, yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sehingga ayat 9. Sebelum kita baca firman, kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami sujud menyembah kepada Engkau, dan kami agungkan nama-Mu. Bapa, pilihlah kami, layakkanlah kami. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Maka itu, sebelum kami mendengar, jamah kami, urapi kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Aba, ya Bapa, mari berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan juga Tuhan, jamah telinga kami, pikiran kami, hati kami, supaya terbuka untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang hidup ini menjadi remah, menjadi berkat, bahkan menjadi terang bagi kaki kami, jalan dalam hidup kami di dunia yang gelap ini. Maka itu Tuhan, mari jamalah kami dan urapi juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang dikatakan ini sungguh berasal dari suara hati-Mu yang Engkau ingin berbicara kepada kami. Maka itu urapi hamba-Mu juga Tuhan, urapi lidah bibir hamba, dan terpujilah nama Engkau. Hamba siap untuk melaksanakan ini semua, dan terpujilah kekal selama-lamanya Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berkata amin. Amin. Terpujilah nama Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Sahabatku yang terkasih, yuk kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sehingga ayat 9. Demikian firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Berbicara tentang terang, artinya lawan katanya gelap. Bapak Ibu yang terkasih, sahabatku dimanapun Anda berada, hari ini firman Tuhan berbicara bagaimana kita ini hidup, apakah sudah melakukan seperti yang dikatakan tadi, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ternyata hati-hati Bapak Ibu, sahabatku, di dalam dunia ini penuh tantangan, penuh rintangan, penuh godaan, penuh siasat-siasat busuk. Ya, bahwa iblis tidak tinggal diam, ingin menjatuhkan anak-anak manusia supaya masuk di dalam kegelapan. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti siapakah kita ini sebenarnya. Nah, ketika kita lihat identiknya bahwa dikatakan kita adalah sekarang adalah anak-anak terang, memang dahulu di dalam kegelapan. Tapi karena ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, Dia mengaruniakan dirinya untuk mati di kayu salib,
untuk menebus dosa Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang harus kita menyadari, harus kita introspeksi. Sejauh mana hidup kita hari-hari ini? Karena kita lihat kejahatan masih ada di dunia ini. Memang kejahatan itu tidak akan punah selama masih ada di dunia ini. Karena banyak orang-orang yang tersesat. Maka itu bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengerti Yesus adalah terang yang telah datang ke dunia untuk menerangi di dalam kegelapan bagi orang yang percaya. Maka hati-hati ya, supaya kita jangan terjebak dengan keadaan. Kadang-kadang tanpa disadari, kita tahu-taunya masuk tuh dalam kategori kegelapan. Walaupun kita sudah mengerti firman Tuhan, walaupun kita sudah berada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan rajin ke gereja, dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan terjadi. Nah, contoh kecil aja. Ketika saya hayati, saya renungkan, dan saya melihat kiri kanan semua, dan ternyata yang dulu pernah kita lakukan, masih dilakukan lagi sekarang. Ya, contohnya, saya melihat orang-orang yang dikatakan yang pertama masih suka berdusta. Nah, kelihatannya bohong itu dianggap ya wajar-wajar saja. Apalagi dibilang bohong-bohong kecil. Waduh, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, bohong ya tetap bohong. Mau besar kayak mau kecil tetap aja dosa. Terus yang suka marah-marah, kalau ditegur marah, ditegur ngambek, bahkan suka marah-marah yang bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita orang yang sudah percaya Tuhan masih juga terjebak tipu daya, sehingga kita demi kepentingan diri kita sendiri, yang ketiga ini, masih suka tisani. Apa itu tisani? Tipu sana, tipu sini. Aduh, itu namanya masih tinggal di dalam kegelapan. Terus yang keempat, tidak sedikit nih, di gereja pun ada suka kasak kusuk, fitnah kiri, fitnah kanan. Dia ngegosip. Coba bayangkan, di gereja lagi ibadah bisa ngegosip dan fitnah lagi. Tuh, kan ada pepatah ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Padahal kita tidak membunuh orang, tapi hati-hati, oleh karena fitnah kita pun akan dikategorikan itu sama juga menghancurkan hidup orang. Secara tidak langsung sama juga membunuh. Terus yang kelima, dia benci ketika dirugikan, ketika disakiti. Ya, pokoknya saat itu berkali-kali kita pokoknya sesuatu yang tidak enak, orang itu sudah melakukan jahat kepada kita. Dan kita berkata apa? Ya, aku sudah ampunin dia. Tapi kenyataannya kebencian itu masih dipendam. Bahkan kadang-kadang di gereja nih, kalau ada orang yang dia benci, aduh, lebih baik aku nyingkir saja dah. Aku tidak mau ke gereja karena ada dia. Nah, itu iblis punya mau, Bapak Ibu sahabatku, sehingga kebencian itu memperhambat untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi nanti ada ayatnya, saya akan bahas ya. Terus lagi, yang kesalahan, yang pelanggaran hukum, banyak nih. Contohnya korupsi, ya. Itu yang kelima.
Yang keenam, korupsi. Terus lagi, yang ketujuh, pakai narkoba. Sudah dilarang. Secara hukum juga negara ada hukumannya. Tapi masih menghalalkan. Coba bayangkan. Itu apakah kita adalah anak-anak terang? Sebab saya melihat, kebetulan saya melayani ke penjara. Ya. Dan ketika saya melayani penjara, di situ ada pembinaan untuk kerohanian. Nah, bagian kerohanian Nasrani. Dan di situ ada yang namanya Petrus, yang namanya Andreas, ya, seperti saya nih namanya Andreas. Nah, ada lagi yang namanya Yesaya, ya, ada lagi yang namanya Natalia. Nah, ada lagi yang namanya pokoknya murid-murid Tuhan, Yohanes dan segalanya, macam-macam yang berkaitan berbau Nasrani. Coba bayangkan, artinya itu orang-orang yang sudah hidup, yang mengerti firman Tuhan, atau setidaknya dia tahu ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang dia percaya. Tapi kenyataannya terjebak. Maka itu, ayo kita belajar. Memang atas dasar Adam dan Hawa itu ada kekeliruan. Ya, mungkin sahabatku tahu ceritanya tentang Adam dan Hawa kan? Tetapi yang perlu kita sadari, harus kita ketahui siapakah kita ini. Memang kita keturunan Adam dan Hawa. Tapi satu hal, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia, itu serupa, segambar dengan Tuhan. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tuh, menurut gambarnya. Saudara, kalau menurut gambar Allah, kita adalah manusia yang diciptakan sempurna. Jadi kita bentuk fisik semuanya itu seperti Allah. Ya. Bentuknya. Ya. Jadi di situ kita lihat. Dan Tuhan tidak sembarangan menciptakan manusia. Dia pakai dengan karya tangannya. Ya, dia pakai dengan keahliannya. Bukan hanya bersabda, berbicara, jadilah, maka jadi. Tapi dia memberikan sesuatu yang berbeda. Maka itu kita lihat, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita harus bangga. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, kita ini betul-betul orang yang sempurna diciptakan Tuhan. Maupun kulit kita hitam, kulit kita kuning, putih, dan segala macam. Mau kita ganteng, buruk, dan segala macam. Tapi semua Tuhan ciptakan sempurna. Coba kita renungkan organ-organ tubuh kita. Ya, urat-urat saraf kita, urat-urat nadi, dan semuanya itu semua perangkat manusia di dalamnya. Wah, begitu rumitnya. Tapi itu menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, pantaskah kita melakukan yang tidak baik? Ya, pada waktu dulu dikatakan oke, karena hidup di dalam kegelapan dahulu, ya. Tapi kan terang sudah datang. Maka itu, ya, kita juga harus tahu. Memang karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, bukan artinya kita anggap itu, ya memang sudah dari sononya. Salah Bapak Ibu. Zaman dulu oke. Tapi kan Tuhan sudah bersabda. Ya. Kalau memang ketika dikatakan manusia itu ada yang tidak berdosa, itu bohong. Karena Roma 3 ayat 23 katakan, ya, karena semua orang telah berbuat dosa.
dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi manusia pada saat itu, Adam dan Hawa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah pada saat itu hilang, sehingga dia diusir dari Taman Eden. Nah, Bapak Ibu, akhirnya dia harus hidup di dunia itu dengan mencari nafkah, dengan bekerja keras, ya, dengan ada sakit penyakit. Tapi luar biasa, Tuhan itu sayang kepada ciptaannya. Sehingga saya percaya, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, ingat tidak kalau yang biasa baca firman Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa bunyinya? Pasti Bapak Ibu sudah paham ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibuktikan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu Tuhan membuktikan, ya. Tuhan membuktikan. Maka kita lihat, coba ya, kita lihat ayat 24, ayat 24-nya, ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan ini bukan kata-kata janji belaka, Bapak Ibu. Ya, saya tekankan lagi ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Yohanes pasal 3 ayat 16 terbukti sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lampau pada masa zamannya Tuhan Yesus turun ke dunia. Dan disaksikan orang banyak, bukan sedikit. Bahkan banyak bangsa-bangsa menyaksikan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, Bapak Ibu, dan saya. Haleluya, luar biasa. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia mau turun ke dunia sebagai manusia biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi kenyataannya dia lahir di dunia di kandang binatang. Coba bayangkan. Saya percaya Bapak Ibu sahabatku terkasih, seandainya yang sudah married, yang sudah berkeluarga, pasti anaknya lahir paling tidak ada kasur, ya. Pokoknya pasti sesuatu yang enak. Tapi kenapa Tuhan Yesus rela di kandang binatang di Bethlehem dia lahir? Luar biasa pengorbanannya Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhirnya pun dia disiksa, dia mati mengenaskan seperti orang yang terkutuk. Padahal kita inilah yang sebenarnya orang yang harus dikutuk. Tetapi Tuhan ambil alih semuanya. Sakit penyakit ditanggungnya, penderitaan ditanggungnya, bahkan nyawanya dia rela untuk menebus dosa-dosa Bapak Ibu sahabatku dan saya. Haleluya, kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita lihat kembali, tadi dikatakan anak-anak terang. Oleh karena itu, ya, Yesus Kristus Tuhan kita sudah dia lakukan, sudah menebus dosa kepada maut dia kalahkan, dan dosa-dosa kita telah ditebusnya. Dan Bapak Ibu, ayo sekarang kita renungkan, apa sih yang dikatakan anak-anak terang itu? Dan tadi kan dikatakan pertama kebaikan,
kedua keadilan, ketiga kebenaran. Nah, jadi saya teringat Bapak Ibu, kebaikan lawan katanya apa? Kejahatan. Jadi apakah kita saat ini melakukan kebaikan atau kejahatan? Nah, harus kita renungkan. Terus dikatakan kalau anak-anak terang, yang kedua adalah keadilan. Lawan kata keadilan tidak adil. Ya. Artinya golongannya apa? Jahat juga. Terus kebenaran. Lawan katanya apa? Tidak benar. Nah, itu pun masuk kategori jahat. Maka itu hati-hati dengan kejahatan itu Bapak Ibu, sahabatku, karena dia bisa membuat kita susah. Dia membuat kita jadi sengsara. Dia membuat kita menderita. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seandainya kita berdoa, Tuhan tolong saya dong. Kita tunggu-tunggu kok nggak ada jawaban Tuhan. Maka itu kita harus tahu apa sih rahasianya kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Nah, yuk kita lihat di dalam ada satu ayat yang di sini yang harus kita belajar, harus kita mengerti. Kenapa selama ini kita berdoa sudah lama tidak dijawab Tuhan? Makanya kita sebagai orang-orang yang dikatakan disebut orang Kristen, bukan semata-mata sudah menjadi Kristen sudah cukup begitu saja, tapi kita harus belajar firman Tuhan. Maka itu firman Tuhannya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Mau tahu? Yuk kita buka di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia Tuhan itu tidak mendengar ialah dosamu. Jadi di situ salah satunya apa? Yang membuat kejahatan dan berdosa. Maka jangan heran dikatakan doanya terhalang. Bapak Ibu yang terkasih, saya ada tips yang harus kita belajar. Saya percaya Bapak Ibu, sahabatku, dimanapun Anda berada, pasti pernah mengalami sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Paling dasar saja, SD saja sudah diajarkan yang namanya rumus matematika. Betul tidak? Ya, pasti yang dikatakan 1 tambah 1 jadi 2, 1 kali 1 jadi 1. Nah, ya, itu namanya rumus matematika. Nah, saya mau bagi secara rohani, kita pun harus melakukan rumus matematika. Pertama-tama, ya, dosa atau kejahatan jangan ditambah. Artinya plus kan? Lambangnya plus tuh, ya. Tambah. Ingat, ke 1 dosa jangan ditambah. Kenapa? Kalau dosa ditambah terus, maka tidak heran Tuhan tidak menjawab kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, betul nggak? Nanti kita tidak akan dapat jawaban dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, yuk kita belajar firman Tuhan yang benar. Ya, bahwa dikatakan jangan berbuat kejahatan. Dosa atau kejahatan itu jangan ditambah. Dikurangin boleh, tapi ditambah jangan. Nah, oke. Terus yang kedua rumusnya matematika ini secara rohani, yang kedua dikatakan apa? Amal jangan dikurangin. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ada ayat yang luar biasa, Bapak Ibu.
kita bisa akan melihat di dalam Amsal 19 ayat 17. Ya, Amsal 19 ayat 17. Nah, Bapak Ibu, Amsal 19 ayat 17 itu berkata apa? Ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ya, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika kita memperhatikan orang lemah, ya, dia suka memberi, menaruh belas kasihan kepada orang yang tidak mampu, ya, orang yang lemah, yang tidak berdaya, dia selalu tolong. Itu sama juga memiutangin Tuhan. Artinya Tuhan berhutang kepada kita. Itu firman. Jadi jangan sekali-kali kita amal dikurangin. Amal ditambah boleh. Nah, tadi kejahatan jangan ditambah, dikurangin boleh. Ya, itu luar biasa. Ya, ternyata rumus matematika ini hebat juga, Bapak Ibu, sahabatku. Terus yang ketiga, cinta jangan dibagi. Kenapa cinta jangan dibagi? Ya, kan kita ini kalau jatuh cinta, coba yang waktu pacaran, ketika berkata aku cinta padamu, terus ada orang lagi yang kita lirik, kita juga cinta sama dia. Kira-kira marah nggak pacar kita ini? Hah? Jangan-jangan dia putuskan, bukan? Nah, bahkan ada orang dunia berkata, aduh, cinta boleh ganti-ganti, gonta-ganti, nggak apa-apa, enak aja, ya. Itu kan sama juga melukai hati orang, betul nggak? Jadi cinta itu harus betul-betul yang sejati. Jadi kalau cinta tuh jangan dibagi kepada yang lain. Jadi kalau kita sudah, istilahnya sudah jodohnya, ya, harus sampai seumur hidup kita, setia sampai mati. Nah, demikian juga, ya, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, dengan Tuhan. Cinta itu kalau kita sudah cinta Tuhan, jangan dibagi kepada yang lain. Banyak nih, saya lihat nih, orang-orang gereja habis ibadah nih, ya, totonya pada waktu itu, ya, kebetulan, ya, pernah kira-kira tahun 2018 atau 2017 itu, maaf nih, saya bukan menyudutkan paranormal, ya, itu berjejeran di mall-mall, dan kebetulan di mall-mall itu ada tempat ibadah. Keluar dari ibadah, nanya bagaimana nasib. Aduh, bagaimana tuh? Cintanya betul-betul tidak sejati. Ya, Tuhan tuh cemburu. Tuhan itu tidak mau. Apalagi Anda juga percaya Tuhan, percaya juga dengan penyembahan berhala, percaya juga dengan dukun-dukun. Aduh, itu kekejian di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara akan dijawab? Itu salah satu kejahatan juga. Maka itu hati-hati, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Maka cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu yang Tuhan senang. Demikian juga dengan pasangan kita, Bapak Ibu, ya. Kita harus setia. Jangan sampai kita gonta-ganti istri atau gonta-ganti suami. Gak boleh. Itu tidak jadi berkat. Kasihan nanti keturunan-keturunannya. Bapak Ibu, maaf, bukan saya menggurui. Dulu juga saya hampir, tapi ketika saya sudah bertobat, percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, walaupun saya lahir dari orang Kristen, belum tentu jaminan. Kenapa? Tidak pernah baca firman. Maka orang yang tidak pernah baca firman gampang jatuh dalam dosa.
Maka itu kewajiban seorang Kristen, orang yang sudah mengikut Kristus, dia harus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat, rumusnya matematika ini adalah apa? Hidup hanya satu kali. Kenapa dikatakan hidup hanya satu kali? Ternyata Bapak Ibu, banyak orang yang asal-asalan hidupnya. Bagaimana nanti? Yang penting aku berbuat ini, berbuat itu. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu untuk apa? Untuk supaya kita hidupnya mewah, supaya hidupnya sukses, supaya hidupnya jadi orang kaya. Saya boleh berkata, ya, apakah kita dilarang untuk kaya? Saya percaya tidak ada yang melarang. Tuhan pun tidak melarang. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan kepada orang yang taat dan patuh kepadanya. Ya, kekayaan itu wajib untuk dinikmati oleh ciptaannya, yaitu manusia. Tapi kalau kekayaannya itu dikejar, ya, jadi ingin cepat-cepat kaya, nah itu yang jadi bahaya Bapak Ibu. Hati-hati. Maka tidak heran dikatakan hidupnya hanya satu kali, tapi dia tidak manfaatkan yang baik-baik. Apakah dia tidak pikir suatu ketika kontraknya habis di dunia ini, kemana dia harus pergi? Walaupun harta boleh bergelimpangan, tapi apakah dia bisa bawa harta itu? Ditinggal semuanya. Dan ujung-ujungnya ada firman Tuhan katakan, ya, unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan, unta yang besar bisa mudah masuk ke lubang jarum. Orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Ternyata di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 itu baru saya rasakan, aduh, dulu saya tidak mengerti. Makanya saya apa saja, pokoknya yang penting aku sukses. Sehingga gagal maning, kehancuran terjadi. Dan ketika saya mulai mengikuti, belajar firman dan jadi hamba Tuhan, dan di situ baru saya melihat, ada ayatnya. Kenapa aku dulu tidak mau baca? Coba kalau aku baca, mungkin aku tidak melakukan yang tidak baik. Yuk Bapak Ibu, kita baca yuk. Kita lihat apa yang terjadi, ya, di dalam 1 Timotius pasal 6, ya. Coba kita lihat dulu ya. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hati-hati nih dengan orang yang menganggap hidupnya, ya, bisa berkali-kali itu salah. Ya. Kucing dikatakan ada 9 nyawa. Itu hanya pepatah. Buktinya kucing kalau dilindas sama mobil, jebret, mati, nggak hidup lagi. Itu omong kosong. Tapi maksud tujuannya itu, kenapa? Kucing kalau loncat di tempat ketinggian jatuh tidak mati. Karena Tuhan ciptakan juga ada satu keunikan untuk kucing. Jadi dia bisa ada seperti ada pernya. Untuk dia jatuh bisa seimbangan tubuhnya, ya, dia tidak jatuh begitu saja. Itu dikatakan mungkin jadi ada 9 nyawa seolah-olah. Tapi ingat manusia, satu kali. Jadi hidup ini hanya satu kali. Jadi matematikanya kita harus ingat nih, oh hidup kita hanya satu kali. Maka kalau kita berpikir demikian, kita pasti akan berhati-hati. Kalau enggak, tau-taunya ujung-ujungnya masuk neraka jahanam, Bapak Ibu. Ya, sia-sialah hidup kita, betul nggak? Maka itu, yuk kita lihat nih, kenapa orang ingin cepat kaya? Ya, banyak gangguannya.
bahkan tidak sedikit ujung-ujungnya masuk penjara. Tidak sedikit ujung-ujungnya naas. Nah, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10-nya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Aduh, kasihan tidak Bapak Ibu? Akhirnya banyak berbagai-bagai duka. Ya, dikatakan di situ jatuh ke dalam pencobaan, ya, ke dalam jerat hawa nafsu yang hampa, bahkan dikatakan menenggelamkan, meruntuhkan, bahkan dikatakan lagi bisa mengalami kebinasaan. Mengalami kebinasaan, sia-sialah hidup kita. Dan juga dikatakan dia akan menyimpang imannya, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, ujung-ujungnya kita hidupnya belum tentu masuk dalam kerajaan sorga. Padahal Tuhan sediakan bahwa kita ini dikatakan ahli waris kerajaan sorga. Tapi di tengah perjalanan hidup di dunia ini, janganlah sampai kita tersesat, janganlah sampai kita terbuai, janganlah sampai kita terhasut oleh tipu daya si iblis ini yang ingin supaya kita masuk di dalam kegelapan. Maka itu sekarang ayo kita bangkit yuk. Jadikan diri kita ini sungguh-sungguh menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Contoh, ya. Di dalam hal ini kita mau ambil satu contoh, ya. Contohnya, kita sebagai anak terang, artinya kita harus tahu ada kegelapan kan? Supaya kita jangan sampai terkecoh, kita harus tahu kegelapan itu apa. Berkaitan kejahatan. Kejahatan apa? Bunuh tidak, ngerampok tidak, ya istilahnya, ya. Nah, kadang-kadang yang dianggap sepele nih, ya. Coba, mungkin juga ada pengalaman nih, Bapak Ibu yang terkasih mengalamin juga. Saya pun pernah ngalamin, ya. Contoh, kita sudah nolong orang, mungkin saudara kita atau teman kita atau siapa saja, kita sudah tolong. Balikannya apa? Balikannya dia tidak bertanggung jawab, balikannya dia susahin kita, balikannya dia fitnah kita lagi. Waduh, dia sakitkan kita, bahkan bukan sekali saja, bisa berkali-kali. Nah, karena kita berpikir kan namanya kita anak Tuhan, ya kita ampuni. Tapi tanpa disadari dia berkali-kali sampai akhirnya kita benci, kita dendam. Tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit orang yang di gereja, bahkan majelis sekalipun, bahkan hamba Tuhan pun saya pernah ketemu, ya, dia benci kepada orang. Apakah itu pantas? Bapak Ibu yang terkasih, ternyata membahayakan sekali tentang hal kebencian. Bapak Ibu, kebencian itu ternyata ini, ya, luar biasa, bisa membuat kita jadi hidup susah, ya, membuat hidup kita juga jadi tidak sejahtera. Maka itu coba yuk kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 9-nya, ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Waduh, hati-hati Bapak Ibu yang sudah rajin ke gereja, yang menjadi pelayan Tuhan. Aduh, jadi nanti akan
mengalami sesuatu yang tidak baik. Terus di dalam ayat 10-nya apa? Mestinya begini Bapak Ibu. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tuh, artinya kita jangan benci. Karena kalau kita benci, kita di dalam kegelapan. Tapi kalau kita tidak benci, maka kita hidup di dalam terang. Dan terang itu membawakan kita tidak ada penyesatan. Maka tidak heran dikatakan banyak orang yang akhirnya tersesat. Kenapa? Kebencian itu membawa hidupnya jadi susah. Terus di dalam ayat 11-nya coba. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Tuh, tidak tahu kemana dia pergi, dia bingung. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Tidak sedikit akan terjadi seperti Kain, ya, karena matanya dibutakan karena benci itu. Jadi artinya dia akan bingung jalannya kemana. Contohnya Kain. Mungkin Bapak Ibu tahu kan bahwa Kain itu ceritanya di dalam Kejadian pasal 4. Ternyata firman Tuhan berkata apa? Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika Tuhan ngomong sama Kain begitu, mestinya Kain harus tanggap. Malah dia tidak mau ini, dianggap enteng itu perkataan Tuhan. Yang penting aku iri sama Kain, sama Habel adiknya. Aku iri karena apa? Persembahan Habel engkau terima Tuhan. Nah, bukannya dia mengoreksi kesalahannya, kenapa tidak diterima persembahannya dia kepada Tuhan? Malah dia bilang sepertinya Tuhan gak adil, dia iri, dia benci, ada saingannya. Nah, jadi matanya jadi gelap. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, maka dikatakan dosa sudah di depan pintu, dosa sudah mengintip. Orang-orang yang benci, hati-hati, dosa sedang menuju kehidupan Anda. Maka itu hati-hati Bapak Ibu. Tidak heran dikatakan tadi doa kita tidak dijawab Tuhan. Dan apa yang terjadi ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang yang benci ini, ya. Coba kita lihat nih, perhatikan orang-orang yang suka benci, yang masih dendam sampai sekarang. Mukanya muram. Tuh, seperti kayak pepaya Cibinong. Ya, lonjong, kusam, tidak berseri. Nah, terus udah gitu, yang kedua, dia mudah tersinggung, sensitif. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, suka uring-uringan, suka marah. Ya, dengar orang ngomong, belum tentu ngomongin dia, tapi yang tersinggung, suka marah. Nah, terus yang keempat, ciri-cirinya lagi, dia ada penyakit. Banyak orang yang benci, akhirnya penyakitnya kanker paru-paru, ya, ginjal, bahkan juga jantung, ya, bahkan diabetes, bahkan hipertensi. Juga ada yang stroke itu karena apa? Dia marah, dia benci, akhirnya dia kena stroke. Nah, hati-hati. Jadi ujung-ujungnya kan yang membawa kehancuran kan kita sendiri jadinya. Maka itu lepaskanlah kebencian. Jadilah anak-anak terang. Lihat contoh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, apa yang dikatakan? Lukas 23 ayat 34. Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Jadi disinilah rahasia firman Tuhan hari ini. Jadilah anak-anak terang.
berlakulah baik, berlakulah adil, berlakulah kebenaran. Itulah ciri-cirinya menjadi anak-anak terang. Kalau kita sudah lakukan itu, percaya kita tidak akan tersesat, tidak ada di dalam kegelapan, dan kita akan bisa hidup sukacita, dan kita melihat bagaimana Tuhan berkati kita. Paling tidak kesehatan kita luar biasa Tuhan pelihara. Ya, harta boleh tidak ada, tapi sukacita ini yang mahal, ya, selalu ada di dalam hidup kita. Karena penghiburan selalu datang dari Tuhan, dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Terpujilah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, di mana firman Tuhan ini memberikan pengertian bahwa kebencian itu mendatangkan berbagai-bagai duka. Ingin kaya cepat-cepat mendatangkan penyimpangan iman, akhirnya berbagai-bagai duka juga. Wah, mari saya himbau Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, ayo kita kembali, jadilah anak-anak terang yang berlakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa tutup khotbah ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah pimpin hamba berkata-kata. Biarlah firman Tuhan yang sudah berhenti berbicara ini akan sungguh-sungguh bersemi bagi setiap yang mendengar dan meresponi, melakukannya. Oh Tuhan, kalau seandainya saat ini mereka mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang tidak enak, bahkan sakit penyakit, Tuhan Yesus, ketika dia berdoa, kiranya Tuhan, dia sekarang mengerti. Sebelum dia berdoa, kiranya dia bisa mengampuni kepada orang yang bersalah pada dia, yang dia benci, hingga dia melepaskan pengampunan, sehingga ada mujizat boleh terjadi. Karena firman Tuhan katakan juga, Tuhan tidak akan menjawab orang yang tidak mengampuni saudaranya sendiri. Ya Bapak, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami. Mampukanlah kami untuk kembali kami menjadi anak-anak terang yang sungguh-sungguh kami dapat melakukannya, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang ciri-cirinya yang harus kami lakukan hari-hari. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang terpapar COVID saat ini. Tuhan sembuhkan dia, Tuhan jamah. Bagi mereka yang jatuh korban, Tuhan keluarganya meninggal, ya Tuhan, keluarganya yang masih ada ini, Tuhan hiburkan mereka. Termasuk dokter-dokter Tuhan, banyak yang gugur, bahkan juga sekarang yang di garda depan, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Dan terlebih kami rindu supaya vaksin cepat ada Tuhan Yesus, untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan Yesus, untuk tidak mematikan kami Tuhan. Oh Bapa di sorga, kami percaya di mana Tuhan vaksin ini sedang berlomba-lomba untuk Tuhan sedang diriset. Biarlah akan terjadi vaksin yang ampuh, yang Tuhan berikan hikmat para peneliti-peneliti medikal yang ada, sehingga Tuhan mereka melakukan dengan seksama, dengan cermat, bahkan berfungsi dengan baik. Mari Bapa, berkati juga Indonesia, negara kami ini, ekonomi yang terpuruk, Tuhan bangkitkan kembali. Presiden kami juga Kau berkati, hikmat yang datangnya darimu, wakil semua dan beserta jajarannya, dan juga negara-negara lain pun Tuhan berkati. Biarlah dunia ini yang sedang dilanda COVID-19 ini akan bisa teratasi oleh karena vaksin akan ada yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan juga orang-orang yang terkena PHK, yang tidak ada pekerjaan. Tuhan, Engkau maha kaya, Engkau maha punya akal beribu, juta-juta akal. Ya Tuhan,
Engkau akan turunkan hikmat buat orang-orang yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati semuanya ini, apa yang kami rindukan biarlah menjadi berkat buat kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Berkati Tuhan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan yang mendengar, melihat YouTube ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom, sampai jumpa lagi. Amin.